Selamat datang teman-teman semua di acara talk show bareng alumni dalam rangka Dis Natalis STDI ke-26. Perkenalkan, saya Alda Putri Devia Caniago, Prodi TPB sebagai MC talk show hari ini. Tema talk show pada hari ini adalah memahami desain sebagai suatu proses kreatif untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang saat berkarya. Narasumber kita pada hari ini adalah 3 alumni dari STDI, yaitu Kak Helmi Christian, Kak Queen Angel, dan Kak Citra Yulianita. Mereka adalah salah satu alumni dari STDI. Moderator kita hari ini adalah Kak Aden Budi Prabowo. Nanti akan ada sesi tanya-jawab, jadi kepada audiens yang memiliki pertanyaan untuk narasumber, silakan dikirimkan pertanyaannya di room chat atau bisa live question. Untuk mempersingkat waktu, kepada Kak Aden, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Alda. Halo semuanya, selamat sore. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Udah lumayan ramai ya di sini. Ada teman-teman dari TPB kebanyakan. Ada Parda dan Wudinda. Oke, saya sebagai moderator ya pada acara talkshow kita hari ini dengan tema memahami desain sebagai suatu proses kreatif untuk mengatasi masalah keterbatasan ruang saat berkarya. Talkshow ini diadakan oleh Himpunan Mahasiswa STDI Bandung dalam rangka merayakan Disnatalis kampus kita tercinta STDI Bandung yang ke-26. Nah, langsung aja untuk hari ini kita punya 3 narasumber ya. Yang pertama ada Kak Helmi Christian dari DKV, kemudian ada juga Kak Queen Angela dari Desain Interior, dan ada Kak Citra Yulianita dari DKF. Nah, langsung aja kita sapa ya narasumber kita hari ini. Kak Helmi, gimana kabarnya? Halo semuanya, sehat-sehat. Kak Angel? Baik. Kak Citra, halo Kak. Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin boleh ya kita langsung ngobrol-ngobrol ya soal tema kita yang hari ini. Mungkin saya pengen coba dulu ya ngobrolin soal kesibukan kakak-kakak nih yang sekarang mungkin lagi pegang proyek apa atau mungkin lagi mempersiapkan karya apa gitu. Mungkin sedang ada kerjasama dengan klien apa mungkin dari pemerintah kah atau apa. Mungkin boleh deh saya pengen coba ke Kak Helmi Oi dulu nih. Coba boleh Kak cerita dong sekarang ini lagi sibuk apa? Oke, halo semuanya. Akhir-akhir ini kebetulan saya lagi urusin project yang bersangkutan sama kebetulan klien itu dari Jarum. Nah, jadi si Jarum ini punya brand gitu. Nah, ternyata saya tuh baru tahu ternyata Jarum tuh punya tiket.com juga, ada beli-beli kayak gitu kan. Nah, jadi kebetulan sekarang tuh saya lagi bikin suatu buku pariwisata. Biasanya kan kalau pariwisata tuh biasanya kayak brosur gitu kan. Kayak promo pariwisata dari mana atau flyers kayak gitu kan. Nah, untuk yang kali ini tuh memang sengaja saya buat beda tuh. Jadi ada pendalaman riset dan lain-lain untuk memperkenalkan salah satu kota Lasem gitu. Nah, yang cukup gimana bisa dibilang kota sejarah yang cukup tertinggal juga. Jadi pengen diangkat lagi melalui buku ini dengan nanti itu kolaborasi dengan ilustrator ternama dari STDI juga, Pak Tony. Nah, jadi ya kurang lebih nanti bakalan saya kasih lihat deh
eh, bukunya kayak gimana, konsepnya kayak gimana, eh, supaya kalian tuh bisa lebih apa ya, maksudnya pemikiran untuk secara marketing, secara konsep dan lain-lain itu bisa lebih terbuka lagi sih kayak gitu. Ya sekarang itu aja sih kesibukannya. Oke, nanti kalian teman-teman yang lain juga bisa langsung cek Instagramnya Kak Helmi ya. Kak Helmi ini udah punya banyak sekali karya, udah punya banyak sekali pengalaman. Nanti kalian bisa lah sedikit curi-curi pengalaman dari Kak Helmi, biar ya bisa mengikuti kesuksesannya lah. Nah, untuk selanjutnya, saya pengen nih ke Kak Angela, bisa diceritain kira-kira setelah lulus sampai sekarang nih kesibukannya apa aja, mungkin lagi ada proyek atau mempersiapkan karyanya. Halo, selamat sore teman-teman. Kesibukan sekarang lebih ke kerja sih, sekarang lebih kerja di bidang konstruksi. Kalau soal project itu lagi kehenti. Oh, Lagi ganti, jadi diem dulu. Jadi paling kesibukannya cuma kerja aja. Begitu. oke. Terima kasih, Kak. Iya. Selanjutnya boleh kita ke Kak Citra ya. Kak Citra, boleh Ya. diceritain kesibukannya sekarang ini? Ya, halo semuanya. Jadi kalau sekarang sih proyek kan belum ada, yang lagi berlangsung belum ada, cuma nanti buat ada planning ke depan itu saya sama teman-teman saya mau bikin acara amal jadi bikin show tapi untuk amal itu belum mulai, baru planning. Oh. Mungkin bulan depan atau masih nyari teman-teman yang lain. Baru itu sih, sisanya kerja. Acara amalnya yang seperti apa nih, Kak, kalau boleh tahu? Oh, apa ya? Jadi teman-teman saya yang saya kenal dari lomba kayak gitu, terus kita tuh pengen bikin acara amal. Jadi mau bikin show, nanti kita minta difasilitasin sama baru berencana ya, masih planning, mau minta fasilitas sama Kemenperin. Jadi nanti hasil dari penjualan atau hasil dari kita jual merch juga, di situ mau bikin amal buat pandemi sekarang ya. Itu sih. Oh, oke. Sekarang aku mau coba ini deh, minta cerita dari kakak alumni ini. Kayak mungkin kan kita sekarang lagi ada di masa pandemi ya. Dan kurang lebih tema kita di dalam talk show hari ini juga soal gimana sih kita bisa berkarya itu bisa tetap efektif ketika di masa pandemi seperti ini tuh kita punya keterbatasan ruang gitu. Jadi kayak dalam berkarya kakak alumni ini kendala seperti apa sih yang umumnya ditemui ketika masa-masa pandemi seperti ini gitu? Mungkin dari Kak Angela dulu boleh? Halo Kak. Halo, sorry. Tadi dede gue kesini. Bagaimana? Sorry. Ini kan kita lagi pandemi ya Kak. Nah, kayak kalau misalkan kita sebagai desainer itu berkarya, nah di masa pandemi seperti sekarang ini kan pasti ada kendala-kendala dan tantangan-tantangan baru yang kita hadapi gitu. Nah itu ada nggak sih Kak cerita-cerita soal kendala tertentu yang Kakak temui ketika berkarya di masa sekarang ini yang kita ruangnya itu terbatas banget? Oke. Sebenarnya kalau di khusus pandemi kayaknya kurang bagaimana ya, maksudnya lebih saya
bakal kasih contohnya lebih general lagi, karena kan kalau untuk ide kreatif atau segala macam tuh nggak hanya terbatas saat di pandemi aja ya. Kadang sebelum pandemi juga kita mengalami keterbatasan ide atau apa, ya kan ya. Nah, kalau yang pas pandemi ini sih, secara pribadi mungkin kayak untuk cari inspirasi secara nyata di luar itu mungkin menjadi kendala kita kan, karena mungkin ada beberapa tipe orang yang dia butuh keluar, harus butuh suasana di luar biar bisa dapat inspiration. Cuman kalau untuk saya pribadi, keterbatasan ide itu muncul karena adanya rasa khawatir, atau enggak kita diburu-buru sama deadline, atau enggak diburu-buru sama dosen. Aduh, ini kamu deadline-nya harus buru-buru. Nah, itu biasanya kalau pengalaman saya bikin ide itu jadi buntu gitu. Jadi kalau ide itu muncul di saat apa ya? Kita tuh relax, saya relax dan lebih mikir jangan ke apa ya, keterbatasan gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau saya di bidang interior itu kan lebih kendalanya harus menyesuaikan sama klien, kemauan klien, terus kemauan di orang-orang di sekitar biar ide kita dijual gitu. Biasanya itu yang membuat ide kreatifnya itu kehalang gitu. Tapi setelah saya jalani sampai dari lulus sampai saat ini, dengan cara saya membebaskan diri untuk menerima apa ya, kritik, saran, itu yang bikin kita jadi berpikir kreatif sih gitu. Contohnya kalau misalnya kalian masih mahasiswa, misalnya nggak diasistensi sama dosen, nah dari kritikan-kritikan itu atau dari saran-saran dosen itu yang bakal jadi power untuk bisa dapat ide kreatifnya itu sendiri gitu. Udah sih, kalau untuk khusus pandemi susah untuk diungkapin soalnya belum terlalu ngalamin banget. Jadi yang penting itu kayak kita harus bisa lebih menerima masukan gitu ya, Kak? Iya, karena untuk ide kreatif itu kan kita tetap terus belajar ya dari saran, kritikan gitu. Untuk bisa nyiptain ide yang lebih bagus lagi, cemerlang lagi, begitu. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau untuk Kak Helmi nih, kayak gimana sih proses berkaryanya selama masa pandemi ini tuh, kayak tantangan-tantangan yang ditemui itu kayak gimana aja sih gitu, Kak? Oke, sebenarnya saya jadi jujur cukup berat sih buat saya. Karena gini, saya tuh tipe orangnya tuh gak bisa diam-diam di satu tempat, apalagi di rumah gitu ya. Aduh, aku tuh gak bisa banget kayak lu ngerjain project gitu, diem di rumah. Wah, itu gue sempat gimana ya, ada banyak kerjaan-kerjaan juga jadinya tuh mundur karena mungkin secara emosi, gimana ya, memang mungkin karakter saya tuh suka banyak ngobrol sama orang lain, terus suka main keluar juga. Jadi pas dikasih kayak PSBB atau PPKM kayak gini tuh bisa dibilang ya pusing juga. Nah, tapi akhirnya dari kejadian yang waktu itu saya mikir, wah kalau gua gini terus nih kayaknya nggak akan bener nih buat kelancaran kerjaan gua pribadi, sama ide-ide gua nggak boleh terhenti hanya karena
dibataskan oleh PSBB atau PPKM yang sekarang kayak gini. Dan akhirnya ini aku sedikit cerita agak mundur dulu ya sebelum masuk ke PPKM yang sekarang. Jadi kurang lebih ceritanya kayak gini. Pas awal-awal udah corona, sempat tinggal di rumah dulu kan beberapa minggu. Wah, akhirnya nggak kuat. Terus ada kelonggaran kan tuh, mulai ada kelonggaran di pemerintah kan, kayak boleh keluar, terus pariwisata kemana gitu kan dengan protokol kesehatan, terus ke mall dengan kapasitas berapa. Nah, saya tuh jujur ya, saya memakai kesempatan itu dengan baik, karena balik lagi saya juga buat kayak lu nge-recharge otak lu gitu loh. Atau kayak selama PPKM atau selama diam di rumah juga, gue nggak tahu, ngerasa stres juga mungkin karena lihat layar monitor terus gitu kan. Tambah kerjaan kayak, udah gue mikir, kayaknya kayak gini gue harus di penjara gitu, berarti gue bisa nih kalau gue amit-amit di penjara gitu kan. Bahkan dari situ gue harus langsung mikir, hidup harus benar supaya nggak di penjara gitu. Ya gue udah mikir kemana-mana gitu loh. Nah akhirnya setelah proyek berjalan, saya tuh kemana-mana bawa laptop gitu ya. Sampai saya sempat maksain diri saya tuh cari pantai yang terdekat supaya bisa sambil kerja di dekat pantai gitu loh. Seriusan ini gue sampai kayak gitu. Nah udah gitu ya buktinya seriusan proyeknya tuh bener-bener lancar. Dari situ gue tinggal berapa minggu ya, seminggu setengahan lah. Jadi ada satu kafe gitu kan di dekat pantai itu. Jadi gue sambil ngopi, saya perokok juga kan. Jadi saya sambil merokok gitu kan, sambil ngerjain kan. Gak tau yang gue rasain tuh kayak damai gitu loh. Terus udah gitu tuh kayak, aduh Tuhan makasih gue masih bisa keluar dan masih bisa diizin gitu kan sama pemerintah buat keluar gitu kan. Ya memang perlu diingat juga harus ya antigen kayak gitu kan, PCR harus bawa surat kemana-mana kayak gitu. Nah itu sampai saya siapin itu semuanya itu. Nah udah gitu berjalan lancar, akhirnya pulang lagi kan. Nah pulang lagi itu udah mulai agak tenang lagi, terus ada kerjaan masuk, bisa dikerjain dengan baik kayak gitu. Puji Tuhan, karena efek dari saya memaksakan keluar diri saya itu, tekanan di pikiran saya itu mulai menurun gitu kan. Terus udah mulai cool down lagi tuh, saya mulai diskusi sama teman-teman ADGI, sama teman-teman sekitar juga kayak gitu kan. Ini dari tim ADGI-nya ngelempar gitu kan, ada project buat bantu UMKM. Akhirnya setelah saya cool down gitu ya, akhirnya kami dan saya pribadi pun enak gitu buat saling bantu sesama pelaku usaha gitu kan. Kayak gue di bidang desain nge-brandingin usaha yang baru ngerintis untuk si A, si B, nah kayak gitu. Kalau keadaan gue mumet gitu, gue nggak tahu nih gue bisa nolong atau enggak kayak gitu loh. Nah terus ini juga sebenarnya jadi salah satu bentuk nyata juga sebenarnya. Mungkin Ibu Dinda tahu, yang kalian tahu pameran Dios kemarin nggak sih? Tahu kan nih? Nah itu tuh awalnya tuh jujur gue cuman ngalor ngidul aja gitu, kayak iseng-iseng ngobrol sama Pak Ferry gitu ya, iseng-iseng ya apa aja lah, apa aja dia obrolin. Karena nggak tahu waktu pandemi ini tuh gue tuh harus ngobrol apa, terus ya ujung-ujungnya ngobrolin pandemi lagi gitu kan, keadaan Indonesia. Akhirnya gue bosen gitu, akhirnya gue ngobrol sama Pak Ferry itu
nyelutuk soal komik gitu kan, bagi-bagi ide gitu kan, sampai kita tuh bikin udahlah bikin karya iseng-iseng aja gitu kan, awalnya cuma coret-coretan komik doang gitu, kayak Mak Lampir lah, si Buta lah, atau siapapun gitu kan. Terus gua mikir itu kan, di dalam obrolan itu, kenapa kita nggak pakai aset visual ini tuh dipakai di brand gitu, kita cobain aja gitu kan. Nggak taunya pas kita ngobrol gitu tuh ada studio seberang, agensi seberang tuh benar-benar pakai ide kita gitu loh. Yang jadi suatu terobosan juga sih. Nah, pas lagi gitu kita tuh kayak kecolongan gitu. Oh, kenapa kita nggak gasin aja gitu kan. Akhirnya mungkin Pak Ferry ngobrol sama Bu Linda, terus jadilah Dios gitu loh. Nah, justru dari situ sih, menurut gua dari banyak iseng-isengnya justru yang bikin banyak apa ya, ide tuh jadi makin liar gitu loh. Walaupun memang ya keadaan kayak gini. Jadi emang tantangannya tuh kayak stres, gitu, tekanan kayak karena pandemi sekarang ini kan emang kita geraknya terbatas gitu ya Kak. Ya. Ya dari cerita Kak Helmi kan kita juga jadi bisa tahu ya kalau emang ternyata sebagai desainer ya mungkin bisa dibilang aset kita yang bisa dibilang terpenting itu juga adalah mood gitu ya. Jadi kayak gimana kita bisa punya mood yang baik, pikiran yang tenang, rileks gitu. Karena kalau udah kayak gitu ya bukan nggak mungkin nanti ide itu bakal ngalir lebih lancar gitu lah. Betul. Ini saya boleh share satu ini guys, satu karya saya ini tuh selama pandemi. Boleh Iya nggak? boleh Kak, boleh. Mungkin untuk host bisa dipersilakan Kak Helmi untuk bisa share screen mungkin.